Itu kayak nggak dia tuh nggak pakai error term nggak apa-apa, karena persamaan identitas itu dia bisa aja bersifat stokastik. Tapi kalau misal persamaan ekonometrika, itu harus ada error termnya gitu. Terus habis itu pokoknya di sini kayak lihat aja ya. Nih, em, di nomor A tuh dia dijelasin kalau keseimbangan perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Oh ya udah berarti keseimbangan perdagangan kan V6. Terus ekspor sama impor itu berarti 4 sama 5 kan. Nah, berarti persamaan identitasnya, persamaan identitas V6 itu sama dengan em, V4 dikurangi V5. Kayak kita tuh ngikutin aja lah. Dia kan udah deterministik gitu kan, karena udah ditentukan gitu, nggak usah pakai error term. Cuma kalau misal ini kan persamaan identitas, nah cuma kalau misal susunlah suatu model ekonometrika, dia tuh udah harus stokastik. Nah, stokastik itu artinya apa sih? Harus ada sesuatu yang kayak ada error termnya gitu loh. Jadi tuh kenapa harus ada error term? Error term itu bisa menjelaskan hal-hal kayak faktor-faktor yang nggak bisa dijelasin sama variabel sama parameter lainnya. Itu semua ditampung di error term gitu. Makanya namanya stokastik karena dia ada error termnya. Nah, when it comes to model ekonometrika ya udah kita buat aja. Dia maunya model ekonometrika apa? Memprediksi nilai tukar rupiah di masa depan. Oke. Nilai tukar ini tuh sebenarnya kalau model ekonometrika kan basicnya kayak gini ya guys. Dia sama dengan B0 plus B1X1 ditambah lalala ditambah error termnya. Atau pakai U juga nggak apa, terserah lo. Nah, di sini dia mau memprediksi nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiahnya tuh sebagai apanya? Sebagai Y-nya ya. Jadi kayak Y sama dengan alias nilai tukar rupiahnya. Nah, kita mulai tuh dari intercept dulu. Dari B0 kan. B0 kan emang sendirian. Ditambah B1. B1-nya kan ya udah lo tambahin aja semuanya. Jadi kita mulai dari B2. Berarti kan B1 sama V2 kan. Kenapa V2? Ya karena ininya udah dibuat ya nih. Nah, berarti kan kita mulai dari V2 tuh. Berarti dari V2 terus V3. Jadi B1 V2 ditambah B2 V3 nih kan. Terus habis itu selanjutnya apa? Selanjutnya apakah kita akan bahas V4? Enggak ya, karena V4 kan udah disatuin nih di persamaan identitas gitu. Jadi kita langsung aja ke B3 V6 gitu. Terus habis itu ditambahin sama error term. Udah deh tuh. Terus habis itu eh, nah kenapa sih harus pakai error eh, em, di sini harus V6 nggak boleh yang V4 atau V5 karena kan dia udah nge-state bahwa em, keseimbangan perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor kan. Kalau misal kita masukin semua di persamaannya, kayak misal kita masukin yang eh, bisa kalau apa namanya V4 sama V5 kita masukin juga di sini nih, misal ada V4 sama V5, terus ada V6. Nah, kalian ingat nggak di 7 asumsi OLS itu salah satu syaratnya adalah di antara variabel ini, variabel-variabel yang di X1, X2, X3 ini nggak boleh ada hubungan. Jadi nggak boleh ada hubungan gitu. Jadinya kalau misalnya si 45 ini juga dimasukin, ya berarti ntar ada hubungannya nggak sih? Karena kan dia bilang tuh, kalau kalau keseimbangan perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor. Makanya di sini kita harus masukinnya langsung ke V6-nya aja. Karena V6 itu udah sama dengan V4 dikurangi V5 gitu. Terus habis itu yang B. Dalam model ekonometrika yang Anda susun terdapat error term. Jelaskan mengapa dalam setiap model ekonometrika harus terdapat error term. Jelaskan fungsinya. Nah, pertama dulu first thing first, kalian harus tahu kayak hal ini tuh dinamakan model jadi tuh model tersebut dinamakan model ekonometrika itu soalnya model ekonometrika hanya sebagai kerangka buat memprediksi atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya gitu kan ke persamaan yang lebih sederhana. Nah,
Kalau misal error term itu fungsinya adalah kenapa, karena pertama model ekonometrik itu kan dia tuh selalu ada error term-nya itu kayak udah ciri banget. Karena dia tuh merupakan persamaan stokastik. Terus habis itu kenapa error term tuh harus ada di persamaan? Karena error term itu diasumsikan untuk menampung faktor-faktor yang nggak bisa dijelasin di variabel X gitu. Jadi kenapa harus ada error term kali ya? Karena dia stokastik. Kalau nggak ada error term ya, ntar dia bisa jadi itu masuk ke persamaan deterministik. Nah, kalau kalian lupa itu apa, jadi intinya tuh kalau misal persamaan stokastik sama deterministik, kalau deterministik itu kayak dia tuh udah fix ditentukan gitu loh. Kayak misalnya F sama dengan M kali A, itu rumus segaya. Tapi kalau misal persamaan stokastik, itu dia tuh pasti ada error termnya. Kayak misal persamaan ekonometrika. Jadi, misal ada B0 ditambah B1 X1 ditambah lalala ditambah sama error term. Jadi kayak kenapa stokastik? Karena ada hal yang kita tuh nggak bisa kontrol gitu kan. Jadi hal-hal semua hal diasumsikan yang nggak bisa kita kontrol itu kita masukin ke error term. Coba kalau deterministik, dia kan udah kayak eh apa ya? Udah terdetermine lah kalau misal F ya udah F sama dengan M kali A gitu bedanya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, terus ini tuh nah biasanya ini tuh soal UTS juga tapi kayak gue tuh lupa gitu ini tahun berapa tapi ini soal UTS nomor satu. Karena biasanya nomor satu kan kayak masih teoretikal banget kan sama konseptual banget. Nah, ini tuh kayak dia mau tahu bener atau salah sih gitu. Coba kita lihat aja ya nomor A. Berikan penilaian benar atau salah. Yang A, hubungan antara banyaknya polisi dengan banyaknya kejahatan adalah hubungan yang bersifat deterministik sehingga tidak bisa dianalisis dengan model ekonometrika. Balik lagi, kita masuk ke definisi deterministik sama stokastik. Kalau deterministik kan berarti kan udah ditentuin gitu kan, dan nggak ada error termnya. Sedangkan kalau stokastik itu ada error termnya. Nah, menurut kalian yang A itu deterministik atau stokastik? Jadi guys, yang A itu sebenarnya dia tuh salah ya. Kenapa salah? Karena kan dia bilang tuh hubungan antara banyaknya polisi dengan banyaknya kejahatan itu hubungan yang bersifat deterministik. Nah, padahal itu kan sebenarnya kayak itu bukan deterministik tuh kayak sesuatu yang pasti kayak F sama dengan M kali A. Sedangkan buat di case ini itu kayak coba deh. Ini kan kalau diterjemahin bahasanya tuh kayak gini nih. Polisi sama dengan B0 B0 ditambah B1 kejahatan ditambah error term. Jadi kayak bukan yang polisi sama dengan kejahatan gitu loh, karena kan emang banyak hal yang nggak kita ketahui kan di luar polisi sama kejahatan gitu. Makanya sih A itu sebenarnya dia tuh em, namanya persamaan stokastik atau bisa dimasukin ke persamaan ekonometrik dan bukan masuk ke persamaan deterministik gitu. Terus yang B, misalkan setiap mobil baru yang terjual dikenakan PPN, pajak lalala apa itulah sebesar 10%. Maka untuk menghitung penerimaan pajak dari PPNBM itu tidak diperlukan model ekonometrik, namun cukup dengan menggunakan model matematika. Oke. Di sini model matematika itu alias itu ya sama aja ke deterministik. Nah, kalau yang ekonometrika berarti dia masuknya ke stokastik. Tuh. Nah, pertanyaannya, dia tuh si pajak-pajakan ini masuk ke deterministik atau stokastik sih? Nah, jawabannya adalah tergantung ya kalau kata gue tuh depend. Kenapa? Jadi case pertama, kalau misal si kalau kalau misal si pajaknya tuh cuma dari mobilnya doang, nah kalau pajaknya misal dari mobilnya doang tuh sebenarnya benar. Benar kalau misal dia itu adalah si deterministik.
Karena apa? Ya karena kan ya lo simply bisa nulis kayak gini kan, total pajak sama dengan 10% dari harga mobil. Bener tuh. Tapi case selanjutnya, kalau pajak ini tuh nggak cuma dari mobil doang. Nah, gimana sih kalau pajaknya nggak cuma dari mobil doang? Berarti kan ada error termnya kan, alias kalian bisa bikin kayak gini nih. Pajak sama dengan B0 ditambah B1 mobil ditambah error termnya. Karena kayak ya pajaknya nggak cuma dari mobil, lo ada hal-hal lain yang perlu lo masukkan dalam model, tapi kayak ya udah itu jadi variabelnya si error term aja. Jadi kayak menurut gue ini depend. Terus yang C tuh, apa sih yang C? Jika X menjadi penyebab Y, maka X pasti berkolerasi dengan Y. Nah, itu bener ya yang C. Karena C itu kayak jika X menjadi penyebab Y, kan X kan jadi penyebab Y. Otomatis dong berarti si X tuh pasti berkolerasi dengan dia karena kan ada hubungannya gitu. Jadi ini benar ya. Tapi kalian jangan lupa apa sih definisi apa sih namanya korelasi sama kausalitas. Kalau korelasi itu, kalian tuh cuma harus kayak nyebutin aja ada hubungannya apa enggak, hubungannya positif atau negatif gitu kan, as simple as that. Tapi kalau kausalitas, kalian tuh harus ada kausnya, penyebabnya, alias kayak landasan teorinya secara itu. Jadi kayak lo nggak boleh nge-state, oh X sama Y ada hubungan, tapi kayak lo juga harus menjelaskan emang kenapa mereka ada hubungan, terus teorinya gimana gitu ya. Tapi karena si Cincin cuma bilang jika X adalah penyebab Y, maka X pasti berkorelasi dengan Y, ini kan jadinya benar. Gitu. Karena dia korelasi, kalau kausalitas beda lagi ntar. Terus yang D, analisis dengan model regresi dapat menghasilkan kesimpulan X. Signifikan mempengaruhi Y, padahal sebenarnya Y tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, balik lagi nih, antara korelasi sama kausalitas. Kalau korelasi, lo cuma disuruh nyebutin dia tuh ada hubungannya nggak sih kalau ada positif atau negatif. Kayak lo cuma sampai sini doang. Antara kayak lo positif atau negatif gitu hubungannya. Atau malah nggak ada hubungan. Tapi kalau kausalitas, lo harus menyebutkan kenapa mereka berhubungan. Gitu. Nah, kalau yang si D ini kan dia bilangnya analisis dengan model regresi dapat menghasilkan kesimpulan X signifikan mempengaruhi Y. Padahal sebenarnya X Y itu nggak ada hubungan sebab akibat. Bener. Jadi tuh bisa aja X Y itu ada korelasinya. Tapi kayak dia itu nggak ada kausalitasnya. Karena lo nggak bisa jelasin kenapa kausnya. Jadi kayak ini betul. Jadi jangan lupa ya guys belajar tentang korelasi sama kausalitas gitu. Kita next. Nah, ini kalau udah sampai nomor 2 itu kita mulai ada yang sebenarnya nggak ngitung sih ya, tapi kayak lebih ke ada coret-coret dikit lah. Nggak kayak tadi. Tadi kan kalau nomor 1 kayak benar-benar teori gitu. Nah, sekarang nomor 2. Bentar ya. Ini gue pindah dulu dah. Oke. Nomor 2. Apakah model-model berikut ini dapat diestimasi dengan menggunakan metode OLS? Jelaskan jawabannya. Ingat nih, jelaskan jawaban Anda. X, Y, dan Z adalah variabel. Sorry guys, tadi kelempar sinyalnya agak-agak. Oke, gue ini dulu ya, bentar. Lanjutin dulu. Oke, aman. Ini kok begini sih? Bentar. Oke, bentar. Annotate gue mana ya? Oke, kita lanjutin.
Nah, jadi kalau misal udah sampai nomor 2 itu kayak, apa ya, lo tuh udah ada coret-coret dikit. Nah, coba ya, biasanya tuh kayak tentang bener apa enggak sih OLS-nya. Jadi kita lihat dulu tuh yang nomor 2A. Apakah model-model berikut ini dapat diestimasi dengan menggunakan metode OLS dan jelaskan. Oke. Jadi tuh lo ingat X, Y, Z itu variabel, oke. Sedangkan ini beta, alfa sama gamma tuh parameter. Jadi bedain ya. Nah, terus dia bilang tuh, jadi tuh bisa dijelasin pakai OLS atau enggak sih? Nah, kalau misal dari 7 asumsi OLS, yang bisa lo lihat dengan kasat mata itu pertama apa? Linearity yang asumsi pertama. Karena kalau misal lo mau lihat covariance dan lain-lain, kayak lo harus ada data statanya gitu kan. Jadi yang bisa lo lihat dengan kasat mata itu adalah si linear ini by the way gue itu ya nggak jelas ini nomor 3 gue coret dahulu. Ini tuh aslinya tuh nanti kayak gini guys. Y sama dengan eh, alpha ditambah beta terus habis itu gamma terus habis itu xt ut. Oke. Nah, pokoknya ntar di sini kalian lihat linearity. Nah, kemarin kan gue udah jelasin ya, linearity itu ada dua. Antara lo tuh linear in parameter atau yang variabel. Nah, kalau misal di ekonometrika itu yang lo lihat linearity-nya itu parameter ya, bukan variabel. Jadi kayak lo fokus ke beta-betanya aja. Nah, gimana sih biar bisa linear? Yang pertama itu lo harus kayak setara. Setara tuh kayak Amin kalau misal dia di bawah semua. Terus yang kedua itu pangkatnya sama. Terus habis itu yang ketiga tuh nggak boleh eksponen atau pangkat. Gitu. Nah, terus kita lihat ya jadi yang satu a. Satu a berarti linear nggak? Linear ya, karena dia setara nih di bawah semua yang BB-nya. B-nya cuma satu sih. Pangkatnya sama dan nggak eksponen. Terus yang kedua, linear nggak? Nggak ya, karena dia eksponen dalam bentuk eksponen. Eh, eksponen kan? Nggak boleh. Tidak boleh. Terus habis itu yang nomor 3 nih, linear nggak? Nggak linear ya. Karena di sini itu beta sama si gamanya, dia kan parameter nih. Nah, parameternya tuh kayak jadi satu gitu loh. Jadinya dia nggak linear. Terus yang nomor 4 linear nggak? Yang nomor 4 linear ya, karena dia setara, terus abis itu pangkatnya sama nih antar parameter, terus abis itu dia bukan eksponen. Yang nomor 5 linear nggak? Linear. Karena ini walaupun parameternya digabung ini, tapi kan beta itu parameter. Nah, xt sama zt itu dia itu cuma variabel, jadi kayak nggak apa-apa lah kalau yang ini itu nggak boleh karena si beta sama gamma dia kan parameter ya, terus jadi satu tuh nggak boleh gitu. Makanya yang ini tuh nggak linear, yang ini masih dihitung linear. Tuh. Terus habis itu yang nomor 2 turunkan persamaan tuh yang kedua apa sih namanya? Persamaan A2 di atas. Oke, kita disuruh nurunin yang kedua. Gue tulis ulang ya di sini. Jadi itu YT sama dengan alfa. Bener nggak sih? Salah. Bentar. YT sama dengan YT sama dengan pangkat alfa. Terus abis itu apa tuh selanjutnya XT pangkat beta. Beta. Terus abis itu dikaliin sama pangkat UT. Bakal gimanain tuh. Nah, ini kan ada E-nya gini kan. Namanya kalau misal E-nya mau hilang, lo harus lawan pakai apa? Pakai len. Udah belajar lah ya di Matdas. Len YT sama dengan ya udah dong karena si Y-nya kita len, semuanya kita len juga. Jadi len YT sama dengan len E alpha X T beta UT gitu. Terus habis di len ini diapain? Ya udah sifat len kalau perkalian kita apain? Kita tambahin. Itu sifat len ya. Jadi len YT sama dengan gimana tuh? Sama dengan len E pangkat alpha ditambahin sama len XT pangkat beta terus ditambahin sama len pangkat UT. Nah, habis itu kita apain? Kalau misal udah kayak gini kita coret aja lennya karena kan diturunin terus lennya kalah kan hilang. Jadi
I mean ln E-nya, itu ntar ln E-nya tuh kalah gitu loh kalau udah sama ln. Jadi kita bakal tulis kayak gini, ln Y itu sama dengan, nah E ketemu ln tuh ketemu ln tuh bakal kalah. Jadi kayak yang bakal turun tuh pangkatnya doang. Terus ditambahin sama yang ini kan biasa ya. B-nya turun, B ln X T. Terus ditambahin sama ini ln-nya kalah jadinya pakainya UT doang. Gitu. Nah, jadi yang awalnya dia itu dari persamaan si Ono nih ini kan Eee, nggak linear karena dia eksponen kan. Kalau misalnya udah bentuk kayak gini, itu dia linear, karena udah setara tuh, terus udah pangkatnya juga sama dan dia bukan eksponen gitu. Makanya yang C, apa yang ada maksud dengan blue, dan apakah koefisien yang Anda turunkan pada butir-butir adalah blue. Kalau blue standar ya, kalau koefisien blue itu kan berarti artinya kondisi di mana hasil estimasi OLS yang dihasilkan tuh bersifat linear, nggak bias, dan merupakan estimasi terbaik yang dihasilkan. Soalnya kayak B, B base, L-nya linear, U-nya unbiased, E-nya lupa lagi gue, lupa deh pokoknya E-nya apa. Pokoknya kayak blue itu karena kita udah linear, tidak bias, dan itu udah merupakan estimasi estimasi terbaik gitu loh. Terus habis itu lo jelasin lah, blue itu kalau misal lo blue berarti lo udah memenuhi 7 asumsi OLS kan. Nah, terus lo sebutin tuh 7 asumsi OLS-nya. Pakai kalimat matematika yang udah gue paparin di slide 2. Itu ntar lo tulis aja. Itu deh. Terus yang B, kalau ini kan apakah B itu blue? Kalau misal dia masih dalam bentuk ini nih, itu kan masih eksponen gitu kan. Jadi dia tuh nggak blue, tapi masih dia diturunin nih, dia udah diturunin kayak gini. Nah, dia tuh udah blue Mmm, karena dia udah linear kan, linear habis itu kayak pangkatnya sama dan bukan eksponen, gitu. Gampang kan? So theoretical. Nah, selanjutnya adalah bagian yang seru, baca stata. Sebenarnya bukan baca doang sih, tapi di sini tuh yang mau gue highlight adalah kalian harus sebelum kalian lihat statanya, kalian harus lihat dulu nih, keterangan di atasnya. Jadi buat yang keterangan di atasnya itu kan kayak, apa ya, lo itu harus lihat dulu, ini misal, variabelnya apa aja. Nah, ini kan definisi definisi dari variabelnya kan, di mana dia itu Y-nya sama dengan course eval. Nah, course eval itu skor evaluasi dengan yang merupakan contingent variabel dengan range 1 sampai 5. Terus beauty itu indeks lalalala. Habis itu female, pokoknya kayak lo tuh ngertiin lah dia itu definisinya apa karena itu bakal dipakai buat interpretasi. Jadi nanti pas kalian interpretasi, kalian jangan nyebut beauty. Kalian nyebutnya adalah indeks penampilan fisik pengajar kayak gitu ya. Terus habis itu yang kedua adalah kalian lihat unit, maksudnya satuannya. Kalau di sini nggak ada satuan, nanti kalian itu nanti pas interpretasi kalian sebut aja unit atau satuan. Jadi kayak misalnya 3 unit, ya udah kalian state itu 3 unit atau 3 satuan. Tapi kalau di sini tuh di state ada satuannya, misal kayak rupiah, meter, tahun, kalian harus nge-state satuannya ya. Cuma kalau nggak ada satuannya, ya udah lo nge-state aja apa sih namanya? Mmm, satuan atau unit gitu pakainya. Terus ya udah kalian lihat nih statanya. Yang ini kan, awalnya ya udah cuma terdiri darinya course eval, terus habis itu course-nya itu intercept kan, terus beauty-nya itu satu-satunya faktor, apa sih namanya, satu-satunya variabel tuh si beauty, alias indeks penampilan fisik pengajar gitu. Next. Nah, terus ini tuh yang nomor satu, berikan komentar Anda terhadap koefisien beauty. Apakah estimate effect dari beauty terhadap course eval itu besar atau kecil? Dan apa yang jelaskan apa yang Anda maksud dengan besar dan atau kecil. Terus kayak slope-nya itu secara signifikan atau enggak. Aduh, banyak mau banget ya. Jadi, oke, jadi gini guys. Kita kan lihat nih, di sini tuh ada course eval, terus course-nya itu adalah intercept, beauty-nya itu kayak si variabelnya kan. Nah, koefisien itu, terus di sini juga ada koefisien. Pertama, kita bikin persamaan ekonometrikanya dulu. Nah, persamaan emet kan dasarnya kayak gini kan, Y sama dengan B0 plus B1X, B1 ditambah sama error term. Ya udah di sini kalian masukin aja, berarti ini tuh course eval sama dengan B0-nya ya udah B0 aja. Terus abis itu B1-nya B1 beauty ditambahin sama error term. Ya udah kalian masukin aja deh. Jadi yang ini ntar jadinya tuh course eval sama dengan B0-nya kan ini kan.
3, lalalala itu. Nah, kalian tulislah tuh sampai belakang. Berarti sama dengan 3,998272 ditambahin sama B1. B1 kan beauty kan? Nih, berarti 0,1330014 beauty. BLT. Ditambahin sama error term. Nah, pertama udah jadi kan persamaan koefisiennya gitu. Terus dia bilang tuh apakah estimate BGT itu gede apa kecil, terus kayak apa yang dimaksud sama besar atau kecil. Jadi koefisien beta kan menggambarkan bahwa ini tuh kayak interpretasinya nih buat beauty-nya kan. Kan kita kalau interpretasi tuh bacanya lewat koefisien ya. Kemarin udah gue ajarin tuh. Nah, jadi tuh ini bacanya kayak koefisien B itu menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu poin beauty itu um, nanti tuh bakal ada kenaikan 0,1330014 poin terhadap si Y-nya. Jadi kayak untuk setiap kenaikan satu beauty, ntar itu si course evalnya bakal naik sebesar koefisien beauty, yaitu 0,1330 itu kan. Oke. Nah terus, ya udah. Tapi kan karena kita itu nggak dikasih kan dia mau tanya besar apa kecil. Nah, sebenarnya tuh cukup susah gitu guys buat menentukan besar atau kecilnya estimated effect. Karena apa? Karena kita tuh cuma terdiri dari satu variabel independen. Terus itu standar deviasi dari si course evaluation-nya nih itu nggak diketahui. Jadi kayak nggak bisa ditentuin gede apa kecil itu sangat-sangat relatif. Terus apakah slope dari koefisien beauty itu signifikan secara statistik? Nah, sebenarnya dia signifikan atau enggak sih? Kalau dia tanya signifikan atau enggak, kita harus bikin asumsi. Pertama kita bikin ini dulu, H0 sama HA. Karena kita yang mau diteliti itu slope dari koefisien beauty-nya, ya udah kan berarti kita anggap aja itu beta gitu. Jadi kemarin gue udah ajarin kan yang um, two tails, left tail sama right tail gitu. Nah, di sini tuh adalah contoh dari two tails. Jadi kita pakai sama dengan oke. Okay. Nah, karena yang mau diteliti slope dari beauty, udah gue pakainya beta gitu. Berarti gimana dong? Berarti H0-nya tuh sama dengan H0 itu, sorry gue hapus dulu ya. Jadi H0 itu beta sama dengan 0. Terus HA-nya itu beta, ya udah berarti kebalikan dari A0-nya aja kan. Berarti beta tidak sama dengan 0 gitu. Terus gimana caranya colaknya? Kita cari T statistik sama T crit. Terus habis itu kita bandingin kalau misal T statnya itu kurang dari T crit berarti dia reject 0. Nah, sekarang kita hitung dulu T statnya. Hitung T stat itu dari mana sih? Itu dari beta iya per standar errornya. Nah, kita lihat tuh dari stata kan, si betanya itu berapa? 0,133 dan lalalala itu kan, berarti 0,133 0014. Terus habis itu standar error betanya itu berapa tuh? Yang 0,0324. Nih, sorry 21 gitu. Ini bagi aja 0,0321775 gitu. Ntar kalau kalian bagi ini 4,13 kan. Terus udah tuh testat. Kita ngitung apa lagi? Take rate. Take rate dari mana? Ingat nggak yang ini? T alfa per 2 DF. Dimana kita di sini pakai alfanya 5%. Pokoknya kalau lo nggak diketahui alfanya, lo pakai aja alfanya 5%. Karena alfanya 5% kan berarti nanti jadinya 5 per 2. Alias jadinya kayak T 0,025 gitu kan. Nah, DF-nya itu apa? DF-nya adalah jumlah observasi. Ya, jadi ini kan 463 gitu. Ya udah kalian tulis aja 463. Ntar kayak diketahui take itu bakal ntar kalian lihat kan di table T itu. Nah, take itu bakalan jadi 1,965 gitu. Nah, ntar tuh kalian bandingin. Berarti kan kalau di in this case itu ini test statnya lebih dari take rate kan. Karena test statnya itu 4,13. Terus habis itu take rate-nya itu 1,965. Nah, kalau tes lebih dari take rate itu berarti gimana? Berarti reject H0. Kalau reject H0 berarti signifikan gitu, guys. Berarti signifikan ya. Gitu deh caranya. Oke, gue lanjut. Nah, terus habis itu dia bilang tuh, bandingkan hasil regresi berganda
di atas dengan regresi pada poin 1. Apa kesimpulan mengenai hubungan antara course eval dan beauty? Nah, kalau yang ini, dia itu, kalau misalnya dia itu kayak minta, jadi itu, mmm, bandingkan regresi Anda dengan regresi pada poin 1 gitu kan, apa kesimpulan Anda? Pertama, kalau misal lo mau lihat model mana yang lebih baik, lo tuh ngelihat dulu adjusted R-square-nya. Nah, ini tuh adjusted R-square-nya di yang kedua berapa? 0,1435 kan. Terus habis itu yang pertama berapa tuh adjusted R-square-nya? 0,0336 kan. Nah, gedean mana tuh? Antara 0,3 sama berapa tadi? Lupa gue. Bentar. 0,3 sama 0,14. Gedean mana ya? Oh, gedean ini kan. Berarti model yang lebih bagus adalah model yang kedua. Dan abis itu kan lo tau gak sih yang di statek itu kan pernah dibahas juga. Kalau misal makin apa namanya, semakin banyak variabel lo, itu model lo tuh bakal semakin bagus gitu. Makanya lo bakal makin banyak, sorry, sampel. Makanya kayak lo perbanyak sampel gitu kan. Makanya juga model ini tuh lebih bagus karena ini tuh kayak variabel satu doang guys. Terus ini tuh variabel banyak tuh. Terus apa lagi ya? Nah tadi kan gara-gara yang ini adjusted R-square yang lebih tinggi, apa implikasinya ke si si course signifikan itu. Jadi kalau misal makin tinggi adjusted R-square itu dapat mengulangi pelanggaran 7 asumsi OLS itu yang terjadi di model. Nah, tapi walaupun kayak model 2 itu model lebih bagus, tapi kan pasti tetap ada pelanggaran yang gitu kan. Tapi kayak udah lo bilang aja kalau model kedua tuh lebih bagus. Itu karena adjusted R-square-nya lebih tinggi. Oke, next. Terus habis itu selanjutnya adalah menurut menurut Anda apakah variabel H perlu dimasukkan dalam model? Menurut gue enggak sih, emang bener. Karena ini perlu, soalnya kalau misal model itu kan makin variabelnya banyak itu makin bagus ya. Tapi kayak dengan asumsi dia tidak melanggar asumsi OLS ya. Kayak maksudnya tuh nggak multi-call, nggak heteroskedas gitu. Pokoknya kalau dia itu variabel sehat-sehat aja, assume variabelnya itu kayak memenuhi 7 asumsi OLS, itu makin banyak variabel yang dimasukin ke model, itu modelnya bakal makin baik. Ntar adjusted R-square-nya bakal makin gede gitu ya. Jadi kayak menurut Anda apakah perlu variabel H perlu ditambah? Tuh. Terus yang D, jika Anda memutuskan untuk menambahkan variabel H, pada situasi apa spesifikasi model digunakan yang masukkan H dan H square. Jadi kayak intinya dia mau tanya, jadi bagusan mana sih antara gue apa gue masukin yang H atau H square. Nah, ini adalah sebuah jebakan kalian untuk ngecek linearity. Gimana soalnya nih, kalau misalnya lo pakai H doang, ini kalau pakai H doang ya, persamaan lo bakal jadi kayak gini. Ya sama dengan alpha plus B1 X1 ditambah gamma H, itu kan berarti dia masih linear ya kalau kayak gini. Karena H-nya tuh H doang gitu. Cuma kalau dia bilang H square, nah persamaan lo ntar jadinya kayak gini. Y sama dengan alpha plus B1 X1, terus abis itu ditambahin sama H, terus habis itu kalau dia mau tambahin H square juga, berarti bakal jadi kayak gini nih. Anggap aja mu lah ya. Mu H kuadrat. Nah, linear nggak? Enggak, karena ya yang ini nggak ada pangkat, yang ini ada pangkatnya gitu. Jadi kayak sebaiknya masukin yang H aja, jangan H square. Oke, terus next. Nah, ini tuh ada screenshotan regresi baru nih ya. Terus habis itu misalkan Anda kemudian memutuskan untuk masukkan variabel H dan H square. Berikut ini adalah hasil regresi itu. Nah, dia tanya berdasarkan output di atas, apakah terbukti bahwa H memiliki pengaruh terhadap skor. Nah, balik lagi ya guys, gue ajarin ulang cara membaca stata. Jadi, bagaimana cara membaca statanya? Em, Kalau misal lo cuma mau lihat kayak variabel satu-satu gitu, nah lo lihat aja nih course eval gitu kan. Terus gimana cara lihat signifikan apa enggak? Karena ini PT-nya. Kalau dia tuh signifikan kalau ininya tuh kurang dari 0,05. Itu signifikan gitu. Kalau misal lebih berarti dia nggak signifikan. Terus dia bilang H itu memiliki pengaruh ke evaluasi nggak? Dia tuh mau tanya signifikan nggak?
gitu kan. Nah, coba deh lo lihat si H-nya mana sih yang kedua ya. Terus kita lihat di sininya. Nah, ini kan H-nya berarti 0,398 gitu kan. Nah, berarti kan dia lebih dari 0,05. Berarti apa? Berarti dia tidak signifikan. Tidak signifikan. Karena si PT-nya itu lebih dari 0,05 gitu. Asli balas dan. Terus yang B mau tanya, bandingkan model regresi pada poin 32 dan 41. 32 maksudnya tuh yang di nomor 3 bagian 2 alias yang ini guys udah gua pindah. Terus yang di 41 itu yang ini kan nomor 4 yang nomor 1. Model manakah yang menurut Anda lebih baik? Nah, kalau lo mau membandingkan model yang lebih baik lihat apa? Lihatnya tuh adjusted R square-nya. Gitu. Yang ini berarti 1,5, yang ini itu 1 0,1424, yang ini 1435. Berarti bagusan mana tuh? Bagusan yang ini kan. Ya udah berarti lo lihat berarti lo bilang aja jadi bagusan model yang 3.2 karena adjusted score-nya lebih tinggi. Gitu. Terus jangan lupa juga nanti kalau misalnya disuruh interpretasi kalian eh, jangan lupa ya kalau interpretasi itu perhatiin unitnya terus abis itu kayak mmm, tulis ceteris paribus di belakangnya, kayak misal tuh yang beauty kan berarti dia signifikan. Nah, karena dia signifikan berarti nanti kayak lo bilangnya tuh kayak gini, untuk setiap satu unit kenaikan beauty, maka course eval akan naik sebesar 0,1596435 ceteris paribus gitu ya. Ini kan kebetulan plus kan, tapi kalau misalnya minus kayak yang signifikan tapi minus mana? Nah, misal si female, female kan signifikan, tapi signifikan nih karena dia kurang dari 0,05 kan. Tapi dia ininya min, ya udah lo bilangnya gini, untuk setiap satu kenaikan female, maka course eval akan turun sebanyak min 0,1895 itu ceteris paribus gitu ya guys. Itu kan kalau misal buat yang interpretasinya signifikan. Kalau yang nggak signifikan gimana ya udah lo cuma tinggal lo nggak apa-apa mau interpretasi kayak tadi gitu. Misal di H ya. Jadi kayak tapi kayak biasanya kalau nggak signifikan gue langsung bilang gitu loh kayak variabel H terus habis itu H kuadrat intro itu nggak signifikan. Soalnya nggak gue lanjut. Soalnya kan apa ya kalau nggak signifikan juga percuma gitu kan mau gue lanjut. Soalnya nggak bakal ada pengaruhnya ke course eval kalau dia nggak signifikan gitu. Itu kalau misal lo mau ngelihat di variabel sendiri-sendiri. Terus kalau misal lo mau ngelihat model keseluruhan itu dia works atau enggak, lo lihatnya di yang di sini ya. Karena kayak kayak kalau kalau lihat di sini kan ya udah kalau R square itu berarti kayak seberapa banyak variabel X itu bisa menjelaskan variabel Y. In this case berarti kan 15% doang kan nih. 15,73 doang. Kalau adjusted R square itu buat kayak ngebandingin gitu loh guys, kayak eee, bagusan mana model 1 sama model 2 gitu. Terus kalau Prop F ini dia tuh buat cari model as a whole itu kayak signifikan atau enggak. Kalau ini kan berarti Prop F-nya tuh kurang dari 0,05 kan, berarti dia signifikan, berarti model itu signifikan bisa dilanjut. Itu. Oke, enough sekarang ke yang terakhir. Nah, tadi kan dari tadi kan gue mencantumkan screenshotan stata yang udah tertata rapih gitu kan. Nah, gimana kalau lo suruh mengisi seperti ini? Jadi kalau misalnya lo suruh ngisi kayak gini, itu kayak lo tuh harus tahu, ini kan yang ABC tuh suruh ngisi testat kan. Nah, testat itu rumusnya adalah, bentar, jelek gue hapus dulu. Testat itu rumusnya adalah koefisien dibagi sama standar errornya. Nah, berarti kalau in this case nih, kalau misal di konstannya, berarti yang A itu gimana? Berarti testatnya itu sama dengan 2,91 per 2,01. 2,01 gitu ya. Berarti ini sama dengan 1,477. Terus habis itu yang B gimana? Yang B berarti 0,87 per 0,32. Tuh, berarti sama dengan berapa sih? Sama dengan segitulah ya. Terus ya yang C bagi aja lagi. 2,12 per 0,38. Ntar kalau kalian mau ya kalian bandingin aja testat sama T-grade-nya terus kayak lebih gede apa lebih kecil. Ntar jadinya kalian bisa nentuin dia ditolak H0 atau enggak gitu. Terus yang DEF nih sama sih kalau R berarti kan dibagi aja ya. T koefisien dibagi standar error. Terus yang interpretasinya dulu kalau yang R square itu kalau dia di sini itu berarti apa tuh 0,966 berarti kan kalau di
apa sih namanya, dipersenin kan berarti 0,966 itu sama dengan 96,6% kan. Nah, berarti variabel X itu udah bisa menjelaskan udah bisa menjelaskan Y sebanyak 96,6%. Itu tinggi banget sih. Jadinya modelnya tuh pasti bagus karena karena R square-nya udah tinggi gitu. Terus kalau adjusted R square kan ya udah buat ngebandingin model satu sama model lain. Tapi in this case adjusted R square-nya tuh udah kayak 90%-an, berarti dia tuh bagus banget modelnya. Terus habis itu mean dependent variable ya udah berarti dia rata-rata dari variabel dependennya sebanyak sekian. Standar deviasi dependent ya udah berarti dia itu rata-rata dari variabel dependennya, variabel x-nya itu kan itu sekian gitu. Sama F statistik sama probabilitas F ya udah ya standar aja kalau yang itu. Em, Terus udah sih guys, kalau kalau Prof F-nya ini kan 0,00 berarti ya udah kan dia kurang dari 0,05 berarti modelnya signifikan. Kalau F statistik tuh harus dibandingin dulu sama F crit. Jadi ntar kan ada F stat sama F crit. Nah, ntar tuh dibandingin aja kayak lebih gede apa lebih kecil. Terus habis itu ntar kalian tentuin di RCK 0 atau enggak. Palingan gitu-gitu doang sih guys kalau yang baca-baca stata. Palingan jangan lupa sama yang baca, pokoknya jangan lupa kalian kalau UTS itu pertama yang eh, konsep dari ekonometrik sendiri, terus habis itu konsep dari Blue yang 7 asumsi OLS tuh kalian harus ngerti. Sama habis itu yang cara baca statanya. Udah palingan gitu doang. Oke, thank you. Buat pembahasannya udah selesai, gue stop share dulu. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir, gue serahin lagi ke moderator. Makasih guys, semangat UTS-nya.